Nah, baik mungkin untuk di malam ini kita akan mencoba bagaimana cara memposting sebuah berita di fakta buletin8.com. Nah, ini apakah sudah terlihat Bapak Ibu screen laptop saya? Udah. Kalau di saya sudah. Oke, baik. Untuk di fakta ini memang untuk khususnya itu di hukum kriminal, investigasi, ekonomi seperti tadi yang disampaikan seperti itu. Nah, ini masih beritanya masih ini dummy, jadi belum ada Ya, berita sama apa? sekali seperti itu, Bapak Ibu. Ya. Untuk mengisinya atau untuk mengisi berita ini itu ada login di webnya. Mungkin sebelum login saya jelaskan sedikit atau fitur-fitur yang ada di website ini. Ini nanti ada berita-berita yang terbaru akan terkumpul di sini. Lalu berdasarkan kategori investigasi, kategori hukum, serta kategori korupsi. Nanti akan masuk di sini. Lalu di sini ada pencarian juga yang misalnya dicari di sini seperti ini. Itu nanti keluar daftar-daftar berita yang berkaitan dengan pencarian polisi. Misalnya ini saya memakai keyword polisi di sini. Nanti akan keluar. Itu keyword polisi itu dia akan mencari hanya judul atau sampai di berita. Sampai di isi beritanya Oke. seperti itu. Kemudian ada ini fitur kecil tapi mungkin sangat bermanfaat bagi yang suka tampilan yang gelap-gelap. Nah, ini bisa dirubah menjadi mode gelap. Barangkali di malam hari lagi cahayanya redup, itu bisa digelapkan. Barangkali terlalu terang atau memang suka yang terang, itu bisa diaktifkan seperti ini. Di mana itu modenya, Mas? Ini di pojok kanan atas, Pak. Oke. Soalnya ya aku tak besarin. Oke. Oke, oke. Kalau versi HP gini sih. Versi HP-nya, nah seperti ini. Mm. Hmm. Nah, ini versi HP-nya. Nah, ini ada ikon bulan sama Mm. matahari di Hari, pojok ya. kanan. Nah, ini untuk webnya seperti itu. Nah, bagaimana cara memposting sebuah berita? Nah, ini ada beberapa email yang tadi diberikan oleh Pak Aher ke saya. Mungkin akan saya coba salah satu saja untuk contoh, nanti bisa dipraktekkan sendiri oleh Bapak Ibu di HP masing-masing atau di laptop masing-masing. Untuk webnya itu di sini di faktabuletin8.com. Saya Oke. masukkan di chat Zoom fakta.buletin8.com. Fakta buletin 8.com. Ya, benar Ibu. Oke. Fakta.buletin8.com. Aku mau kata tak screenshot hilang. Nggak Gede apa-apa no. nanti bagikan alamatnya kan bisa terakhir nanti Mbak Nur. Oh, oke. Nah, untuk masuk di halaman postingan, untuk memosting itu tinggal menambahkan strip admin. Jadi misal ini tadi fakta8buletin.com, di sini tambahkan admin. Oh, slash admin. Ya, slash admin.
Oke. Wah, ini saya sudah login. Saya log out dulu. Hmm. Nah, ini fakta.buletin8.com/admin/login. Oh, Hmm. ada lagi. Hah? Nah, untuk masuknya itu masuk dengan akun masing-masing. Di sini saya memakai akunnya Pak Dovir. Oke. Di ini tadi yang diinfokan Pak Akhir ke saya. Mm-mm. Nah, semua akun sementara saat ini saya gunakan password 1 sampai 8. Nah, nantinya untuk keamanan Bapak Ibu bisa mengganti passwordnya masing-masing sehingga lebih aman dan eh, tidak ada yang misalnya iseng untuk menginput berita. Walaupun berita nanti itu ada verifikasi dari admin, jadi ada status draft, pending, sama publish seperti itu. Mm-mm. Bedanya nanti misal draft itu berarti mungkin Bapak Ibu masih belum 100% yakin beritanya itu akan diposting. Misalnya masih kurang apa, kurang tempatnya atau kejadiannya masih eh, Oh, masih 50% lah nulisnya seperti itu. Nah, itu bisa ditulis di market draft dulu. Jadi bisa disimpan tapi belum terpublish. Itu yang draft. Nah, nanti ketika sudah tersimpan, itu akan menjadi pending karena akan dibaca dulu oleh tim admin, direview. Oh, ini aman beritanya misalnya. Atau ya a- istilahnya aman gitu, aman lalu diubah ke publish. Sehingga berita bisa keluar di sini, di bagian sini. oke. Oh, bukan di bagian utama ya, di bagian yang bawah ya tadi ya, keluarnya. Nah, bisa di atas sini kalau terbaru biasanya masuk atas sendiri sini, di eksklusif. Oh, oke. Heeh. Dan di sini juga ada di bawahnya. Oke. Nah, di sini saya coba masukkan 1 sampai 8. Nah, untuk sementara saat ini karena kebutuhannya untuk posting berita, jadi menunya yang saya buka masih posting ini, post masuk ke konten posting ini. Nah, di sini masih kosong postingannya. Mm. Lalu bisa dibuat dengan new post. Bos, klik mana tadi ya? Iya, Pak. Yang diklik yang apa tadi? New post. Ke kanan ya? Nah, iya, pokoknya warnanya kuning, new post atas. Oke. Sudah ketemu, Pak? Udah. Oke, baik. Ini nanti diklik. Pas diklik jadi konten ada. Hmm. Nah, di sini ada beberapa inputan. Ini ada judul, ini slug ini nanti otomatis tergenerate dari judul. Kemudian kategori, dia masuk kategori berita apa.
Lalu ini ada tambah. Nah, barangkali tambah ini apa? Barangkali nanti di kategori sini itu belum masuk. Nah, ini kan ada berita daerah, kriminal, investigasi, hukum, opini, korupsi, kriminal umum. Misal ada kategori lain, misal berita nasional. Nah, karena di sini belum ada berita nasional, bisa ditambahkan di pojoknya sini. Oke. Nah, ini misal berita nasional. Lalu disimpan, di-create. Deskripsi tidak harus ditulis ya. Deskripsi eh ringkasan ini, Pak, atau yang mana? Yang Oh, tadi jangan deskripsi waktu kategori. Ya, enggak perlu ditulis. perlu. Oke. Itu opsional saja. Barangkali ingin menjelaskan kategori itu nanti detailnya seperti apa bisa ditulis. Oke. Kemudian teks, teks ini multi, jadi dia bisa lebih dari satu. Misalnya teks ini seperti keyword, Pak. Keyword di beritanya itu apa aja. Misal COVID, terus apa ya? Pandemi, Pandemi, ya seperti itu. sakit kepala, sesak napas. Nah, karena COVID belum ada, mungkin bisa ditambahkan di sini nama COVID. Nambahnya harus satu-satu. Ya, satu-satu ini. Hmm. Pandemi. Nah, seperti ini. Terus ini adalah poster. Poster Hmm. ini gambarnya nanti yang tampil di sampulnya. Misalnya ada Foto di ya foto. foto, Hmm. Video. video bisa. Nah, Video nggak bisa, Pak. Jadi foto aja. Misal ini contoh fotonya. berarti hanya gambar ya, bukan video ya. Ya, misal ini foto, lalu ringkasannya. Ringkasan itu apa? Kemudian Caption gitu maksudnya. deskripsi singkat berita, Pak. Jadi Oh, misal bukan. di berita yang Sinopsis. 3 paragraf itu ada intinya, inti beritanya, ringkasannya. Oh, Oh, anu, wilayah no. Angel Berita. Boleh bisa seperti itu, Ibu. Nah, untuk isinya itu di sini, Pak, sama Ibu. Di builder section ini saya sengaja bikin bisa ditambahkan. Nah, ini bisa berupa teks atau quote atau image atau mungkin ada 2 kolom atau berupa kelout atau berupa embed. Embed ini misal dari YouTube atau dari video-video lain. kayak ngeling gitu ya. Ya, nah kalau Oke. teks itu pakai rich text ini aja. Berarti kalau ristek itu kopas maksudnya, copy paste. Ya, copy paste. Misal di Oke. sini apa ya? Kita coba saya copy berita yang pernah di share Pak Aher, yang raker degradasi. Oke. Nah, misal ini. Setelah ngisi ini, judul dan lain-lain, setelah ngisi semuanya, itu masuk di publikasi. Nah, ini statusnya apa? Di draft, di pending, atau di publish. Hmm. Nah, karena ini nanti ada sistem review, jadi walaupun ditekan publish, itu statusnya akan auto menjadi pending. Seperti itu.
Nah, Oke. SEO ini tidak diisi tidak apa-apa, tidak wajib. SEO itu apa? Maksudnya membantu memviralkan gitu. Atau Ya, gimana? ini lebih teknis saja, lebih apa? Untuk membuat berita masuk di page, kalau bisa masuk di page pertama Google, Hmm. seperti itu. Nah, dari semua ini tadi itu ada yang versi paling mudah, Bapak Ibu, dalam menginput berita ini. Dari ini semua itu kan saya amati juga ketika Pak Agus memberikan data ke saya itu kan berupa kalimat kalimat berita sama posternya gitu. Nah, akhirnya dari situ saya bikinkan AI di sini. Data sendiri ini bila pakai AI Mhm. ini tinggal ditempel aja teks beritanya minimal 20 karakter, diupload posternya lalu klik tombol parse via AI. Nah, ini ketika diklik ada tombol pakai AI. Nah, ketika ini nyala, itu ada tombol di atas ini. Beritanya itu tinggal dipaste di sini, ditempel di sini, Minimalnya 20 karakter. karakter ya. Maksimal, Maksimal maksimal. sebentar. Oh, sebanyak-banyaknya. Iya. Nah, Oh dari iya, Mas. ya, Oke, lanjut dulu aja. oke, baik. Dari sini, dari teks berita, ini nanti dia AI akan mengenerate masih loading. Nah, ini AI akan mengenerate dengan tulisan berita berhasil diparse dan form terisi otomatis. Nah, ini dia terisi otomatis, Bapak Ibu. Judulnya Rakerda Gradasi Jatim 2026 tegaskan komitmen cetak talenta digital manusia. Ini masih bisa diedit. Jadi barangkali dari hasil AI kurang maksimal atau seperti apa bisa diubah. Oke. Kemudian kategori langsung menyesuaikan, langsung terisi. Begitu juga dengan tagsnya. Nah, nanti tinggal upload aja gambarnya di sini. Jadi tugasnya cuman itu tadi, tempel berita ini sama upload poster. Karena ringkasan sudah dibuatkan, lalu teksnya ini sudah terbuat juga seperti itu. Jadi ini Teksnya nanti, semua ya, Kak jadi satu gitu ya. kenapa? Teksnya menjadi kayak gabung semua kan. Yang asli kan ada paragraf-paragraf. Ini sudah nggak pakai paragraf berarti. Oh ya, ini gabung. Nah, barangkali mau adjustment bisa, Pak. Kan bisa diedit lagi. Oh, oke. Bila ini sudah, tinggal create aja, diklik create. Sebenarnya nggak usah masuk ke sini juga nggak apa-apa, karena nanti statusnya juga pending seperti itu. Jadi Hmm. di halaman ini aja, lalu klik create. Create ini Heeh. menyimpan. Ini coba saya create. Langsung pending. Nah, ini ada tulisannya created, yaitu terbuat. Ini sudah tersimpan. Lalu bila kembali ke pos, itu ada list berita kita ini, statusnya dengan Hmm. pending. Dan di fakta karena pending, ini seharusnya belum nampil. Jadi belum tampil. Masih pending.
Nah, ini coba saya aktifkan dulu dari sisi admin karena masih pending. Ini memang nggak ada suara atau gimana? Saya dengarkan kok. Ya, lagi mencari beritanya. Oh, Eh, berita yang kan tadi katanya masih pending, berarti kan memang nggak keluar. Ya, ini saya coba publish beritanya. Oh, maksudnya eh, prakteknya itu mencari berita yang nggak keluar, dicari terus kemudian dipublish gitu ya. Ya, benar. Oke. Ini sambil nunggu aku tanya dulu ya. Boleh, Pak. Oke, Mas Andit ya. Mas Andit, itu nanti berita yang terpublish itu kan ke pending ya. Sorry, Ya, sorry. Berita yang istilahnya belum ke publish lah ya. Berarti pending ya. Masih di pending itu kan seyogianya ada editornya. Ya, ya. itu ada nggak di sini fungsi editor untuk apa namanya memastikan berita berita itu layak saji gitu loh. Intinya gitu. Kadang kadang kan kita juga nulis juga apa ya kadang datanya belum komprehensif atau apapun yang terkait sama itu miss lah ya ada missing. Itu editornya ada nggak? Oh, ada, Pak. Ada ya. Nah, jadi ada role editor nantinya. Oke. Nah, berarti Jadi tidak langsung nggih, nggih. Oh, oke. Berarti tidak langsung dari kita langsung ke PNI terus ke publish gitu nggak langsung ya. Jadi ada editornya ya. benar. Oke, siap, siap. Soalnya nanti takutnya ini beritanya ada yang sensitif. Hmm. Ya, ya, ya. Oke, oke. Makasih, Mas. Sama-sama, Pak. Nah, ini ada sudah masuk.
Yang tadi Rakerda Gradasi Jatim dari Pak Dovir. Kemudian ini beritanya seperti itu. Berita Ini daerah. pakai terakhir yang pakai AI tadi ya. Jadinya beritanya kan gabung semua. Kalau Nah, yang pertama tadi kan kalau nggak pakai AI berarti dia adjustmentnya tetap ada. ya benar. Apa paragrafnya tetap ada seperti itu. Oh, Oke, maksud saya gini Mas Adit, ini kan dengan AI ya, otomatis Ya, kan kalau setahu saya sih gini, kalau misalkan melalui editor, pasti kan sudah rapi semua nih. benar. Ya. Nah, ini gimana nanti? Tampilkan seperti ini atau gimana? Nanti kalau Kalau mau dengan AI. editor kan yang akan merapikan hasil dari AI ini, Pak, nantinya. Oh, gitu ya. Ini cuma Iya, dummy aja ya. iya benar. Oh, siap ya. Nanti tetap bisa di ini diedit-edit kan dari AI tadi Ya, nggak langsung nyimpan, cuman bantu iya. kolomnya aja yang kosong. Mm, ya. Mm, mm, mm. Nah, ini coba saya tambahi, saya edit edit dikit aja. Ini misal contohnya saya seperti ini. Iya. Soalnya kalau model publishannya kayak gini, Mas, itu model tulisanku dulu di Tiamo. Iya, Makanya Mas Heri selalu untuk mengkerut saya dulu tulisanku. boring. Nggak disuai. Yo, yo. Makanya aku akan dungo saat itu itu Mas Heri. Mesti merengut tulisanku baru-baru. iya benar, Pak. Nah, iya, iya. Jadi AI ini mengingatkanku meregress masa lalu, Mas. Nah, ya kayak Siap, gini siap. model tulisanku. Oke, nanti saya perbarui ini engine AI-nya Oke, seperti oke, siap, siap, news berita beneran. Maksudnya saya siap, siap. kan AI ini tinggal saya perintah aja untuk menyesuaikan. Saya Sip, tahu sip, Mbak. keren, keren, Mas, keren, Mas. Iya, coba ini jadi sesuai atau tidak. Di refresh mungkin baru kelihatan. Hmm. Oh iya, Mas, terus tanya satu lagi tentang video ya. Kalau misalkan kita punya video gitu, gimana ya untuk publish, untuk postingnya? eh Videonya ini nanti bisa diupload di YouTube dulu, Pak. Di Oh, YouTube, melalui YouTube. kemudian nanti di sini bisa ditambah builder section, lalu embed YouTube. Hmm. Kalau Nah, diupload langsung Sadit nggak bisa? nanti anu ya, sekalian dibuatkan channel official YouTube-nya Buletin 8 sama Fakta ya, Ya, Oh, supaya iya. lebih official gitu. ya, ya. Baik, Pak.
Nanti ada URL YouTube-nya, lalu captionnya apa, nanti muncul di sini juga. Oke. Cuman itu aja Mas ya? Tidak bisa langsung posting ya? Langsung apa Pak? Nggak, maksudnya hanya melalui satu link YouTube itu aja ya? Tidak ada tidak ada apa cara lain gitu kan? Ya, sementara dari Sebentar itu. YouTube seperti itu Pak. Oke, oke. Ini nanti mungkin bisa Bapak Ibu coba-coba di rumah, bisa di entry beberapa berita seperti itu. Hmm. Kalau yang mengisi di sorotan utama itu dia otomatis atau kita ngarahkan juga? Kalau ini sebenarnya muncul 3 terbaru, Pak. Jadi Oh, ya 3 otomatis berarti ya? ya otomatis. Oke. Kalau hero ini maksudnya yang muncul di highlight itu ngeditnya di nanti sebagai editornya itu bagian aplikasi. Nah, tampilkan di hero centang. Kalau ini tercentang berita ini itu tampil di sini di paling besar. Itu Highlight. hero. Oh, berarti kalau nggak dicentang, tidak ada centang hero, dia otomatis ngisinya yang di bawahnya. Benar, masuk sini nanti, Pak. Oh, Hero berarti itu hero. highlight ya? Atau bukan Mas? Hero ini yang di highlight ya seperti itu. Iya highlight ya. Cuman enggak saya tampilkan di sini nanti ya terlihat double gitu, Pak. Ada ini, Oh, bawahnya ada lagi. oh iya iya. Oke. Oke oke. Hero itu kalau misal, kan ini hero kan muncul satu kan. Terus nanti misal ada yang posting hero lagi kedua gitu. Maka yang pertama ini otomatis turun atau gimana? Atau harus di manual diturunkan atau gimana? Nah, nantinya saat ini itu di yang posisi terbaru. Nah, bila ada 5 hero misalnya editornya nyentang semua 5, editornya ada 5 dan menyentang semua misalnya. Itu yang terbaru. Nah, mungkin nanti setelah ini saya coba bikinkan kayak slider gitu ya. Jadi yang tercentang ini bisa nge-slider biar Oh, ada, hmm. iya ya slide. Tahu, tahu. Berarti limanya akan bisa keluar gantian gitu ya. Di Nah, slide. iya seperti itu, Pak. Dibuat otomatis saja Mas. Slide sama otomatis. Jadi dia Siap. jalan gitu. Iya, oh Dan siap-siap. kita bisa klik gitu ya. Dua. Hmm. Bisa Mas? Bisa, bisa. Bisa ya. Bisa, Pak. Dan untuk fakta ini sementara, Pak. Yang bisa dimodif seperti itu atau di Oke. Oke. Kalau untuk ngedal berita, ada cara nggak? Ini kan posting kan hanya untuk upload. Kalau untuk mendelete berita, misal misal nih ada kesalahan tulis atau apa yang harus cepat dilakukan deleting, eh, caranya gimana? itu Diedit. nanti
bisa masuk post ini. Mm-mm. Oh, saya belum tampilkan. Ya nanti coba saya tampilkan Pak delete-nya. Di sini seharusnya ada delete. Atau mungkin saya coba cek admin ada delete-nya atau enggak. Oke. Nah, admin Oh, ini posisinya dibuat rata ataukah masih ada eh, hostnya lagi gitu, adminnya admin gitu, atau gimana? kalau admin ini sudah posisi paling atas. Nah, nanti mungkin kalau ada editor, editor bisa menghapus. Ini di admin ternyata ada delete-nya. Jadi tinggal ngasih Hmm. role ke editor. Oh gitu. Ya, Iya, itu masih meeting. Halo. Halo. Dan sedikit ya. Mari. Itu, oh, Cak Do itu teman-teman. Ya, Cak Do. Iki lho, Cak. Iki lho, Do. Belum ngantuk ya. Oh, enggak. Ngantuk ya ini. Mari. ya mungkin itu eh, saya coba beralih dari fakta ke buletin 8 ya, Pak, sama Ibu. Oke. Oke. Baik, untuk buletin ini sebenarnya beritanya sudah banyak karena kita ada sistem AI juga untuk menggrab berita-berita dari sumber berita lain. Nah, buletin8.com ini bisa diakses di buletin8.com. Ini di atas ya hampir mirip apa komponennya ada yang berjalan ini eh, Heading. sliding ya, tapi versi teks yang berjalan. Terus ini hero yang paling besar satu. Mm. Lalu ada berita-beritanya. Kemudian ada yang versi terbaru. Kemudian di sini ada populer. Di populer ini bisa dilihat berapa kali orang ngeklik beritanya. Ada 94 view dan seterusnya. Kemudian ada video. Nah, video ini masih dummy. Video itu juga yang kayak tadi YouTube gitu. Ya, benar. Dari YouTube juga. Oke. Sini ada kategori. Kategori apa? Di sini masih bisnis, edukasi. Nah, ini penyebab status perusahaan PBI, BPJS Kesehatan tidak aktif. Dari sumbernya dari CNN. Ini kan berita crawling ya. Tadi itu berita crawling itu modelnya gimana? Maksudnya eh, itu melakukannya secara otomatis atau kayak semacam bot gitu atau gimana? Ya, dia akan melakukan secara otomatis eh, beberapa menit sekali dia ngecek di sumber-sumber berita.
Hmm. Bila ada berita yang sama ya tidak dimasukkan, tapi kalau dia tergolong baru itu dimasukkan seperti itu, Pak. Dan diolah lagi kalimatnya. Itu parafrasenya otomatis atau kita manual melakukan? Ini otomatis by AI, diparafrase ulang otomatis. Kalau yang apa, yang sumber berita tadi, itu dia mencarinya secara otomatis universal atau kita harus masukin dulu nih alamat-alamat .com-nya atau gimana? Nah, sekarang masih beberapa aja, Pak, yang terdaftar di AI-nya itu apa, Oh CN, ya, Tempo sama Kompas kalau nggak salah. Nah, mm-mm. beberapa berita itu masuk di sini. Jadi cuma domainnya aja, nanti AI-nya akan nyari sendiri berita yang ada di situ. Berarti kalau semakin banyak domain kita masukkan atau didaftarkan ke AI tadi, dia akan nyarinya semakin banyak juga ya. Benar, seperti itu, Pak. Nah, ini berita aslinya. Dan kalau di halaman seperti ini, itu konten ini itu ya tercampur dengan iklannya dia, lalu seperti ini. Nah, AI tugasnya itu memparsing seperti itu. Oke. Kemudian tentang mungkin di sini barangkali ada nanti list redaksinya. Oh ya, di Fakta juga ada redaksi. Nah, Iya, ini susun susunan redaksi. Nah, ini masih apa? Dummy barangkali nanti iya, itu ada. nggak terlalu keburu kok Mas. Sambil jalan aja kita nanti pelan-pelan. Oh iya, siapa? Frame rate-nya Cakdo itu jelas itu Mas. Itu tinggal ditulis saja. Tak pikir jadinya itu bentuknya sudah kalau misalnya ada semacam listing gitu ya, tinggal kopas kayak berita tadi terus hasilnya keluar kopas gitu. Enggak, harus ditulis satu-satu berarti. Iya, tulis satu-satu ini, Pak. Nanti mungkin Kalau saya soalnya dari sisi admin yang menginputkan. kan misal gini, kan ini kan contoh masih hanya ada 4 struktur kan. Padahal kalau di dalam apa susunan yang kita siapkan itu kan bisa ada kayak koordinator liputan, ada perwakilan, ada kepala biro, ya, kayak gitu-gitu. Itu nanti ditambahkan bisa ya. Oh, bisa, bisa, Pak. Oke. Nah di sini kemudian sama juga untuk masuk di admin itu tinggal ditambahkan slash admin juga untuk masuk atau login di Buletin 8. Nah untuk emailnya coba at gmail.com, passwordnya 1 sampai 8. Seperti ini, coba at gmail.com, password 1 sampai 8 lalu di sign in. Lalu masuk ke pos pos ini postingan.
Seperti tadi pilih new post. Nah, ini agak mirip tadi. Jadi ada dua mode juga, mode manual. Manual ini langsung tadi ngisi title Slug ini otomatis sampai kontennya. Kemudian kalau via API itu juga bisa maksudnya via AI. Jadi kalau dari via AI itu nanti tinggal mentempel teks berita kemudian foto beritanya. Sama konsepnya sama dengan fakta. Mungkin tata letaknya aja yang berbeda. Ya, Jadi kalau di sini misal mode manual itu menginputkan judul apa ya? Misal ini sudah masuk di Surabaya misalnya. Sorry Mas, tadi slug itu apa Mas? Sorry. Udah ya, Slug udah muncul atau tidak? itu apa kalimat unik yang nantinya dipakai untuk mengunjungi berita. Misalnya dari Oh ya ya. menjadi festival strip Ramadan strip di Surabaya. Hmm. Nah, nanti berita ini bisa dikunjungi dengan cara buletinlab.com/artikel Slash itu. Oh ya. festival Ramadan. Nah, ini slug otomatis. itu slug itu kalau dulu sempat ada ini ya yang kayak 20%, strip 20% dulu kan Iya. sering gitu. Oh iya, ada yang kalau dulu. Mm-mm. Misal ringkasan seperti ini, lalu kontennya ini festival, kemudian kategori, lalu tag festival. Kalau ini mungkin yang tadi yang fakta bisa saya buatkan seperti ini. Jadi kalau tadi kan input satu-satu, nah ini tinggal input seperti ini ya. Misal contoh, lalu di enter, nanti masuk di bawahnya. Jadi lebih cepat lah dari Iya. Hmm. tadi Iya penambah. ya. Kalau yang tadi Navigasinya Google. kalau ini sudah dituliskan langsung dia otomatis jadi. Iya, tes misalnya gini. Nah ini posternya. Posternya di sini ada dua versi. Misal berupa gambar, file, itu bisa pakai yang kiri atau bila dia ada foto yang berupa URL atau alamat web, mungkin barangkali nggak di-download dulu, tapi langsung di paste aja juga bisa. Nanti masuk Hmm, ya. URL. Oh ya. Ya. Ini yang versi thumbnail file seperti itu. Publikasi sama seperti tadi, SEO juga sama juga. Sebenarnya ini sudah otomasi sama seperti tadi juga. Misal kalau title, kalau kosong dia akan memakai judul artikel. Kalau kosong yang deskripsi, misal kalau kosong dia pakai ringkasannya tadi. Kalau keyword itu dia gabungan dari tag sama kategori. Sip. Ini nanti misal disimpan ya eh, jadi berita dan
Biasanya tadi pagi yang Rakerda itu masuk di buletin8.com juga. Rakerda ada di sini. Raker. Nah, Rakerda gradasi Jatim di sini. Ini fotonya, lalu teksnya, teks kategori. Nah, ini tadi karena memang AI ini fitur baru, saya tambahkan tadi pagi. Jadi ini tadi itu hasil dari AI teksnya. Sama kategorinya dia masuk berita daerah itu saran dari AI. Ini berarti sama kayak yang sebelumnya, untuk adjustment-nya manual, yang pakai AI ini. Ya, sama. Semuanya bisa di adjustment, diedit di sini. Misal ini di Oke. editor, itu bisa. Di biasanya mungkin tugas auditor ya kalau apa merapikan. Mbak Esti, Hah? BSD, Didik ta? Mbak Esti, di Ovi. Mana yang BSD ya? aku sampai di pencurangi Mbak Esti, Pak. Beritaku muncul di edit cafe tadi. Aduh, aduh, aduh. Oh, aku pernah ngalami yang sebel iku ben ambek Didik. Tuh, Jadi berita di di sakjane ate mari tak tunggoi kan didel langsung kan. iya, terus akhirnya kak, Weleng aku Kak, Didik iku. tulis mana ya? Enggak. Ya urusan dia pokoknya aku sudah selesai, aku Nah, mulai. terus mulai deh soalnya. Enggak, dia orang yang mut-mutan itu, Didik itu. Oh, mm-mm. Nah, sopo mas apa itu SPD itu, SPD Supardi ya, Oh, Mas Mas Supardi. Fardi. Kudu cepet Pak, melayu terus deh. Cepet derek itu nih. Boleh kan nutut minus aku aja sih mulai. Mas Supardi. Nah, Berarti langkah lanjutnya apa, Mas Aditya? Ini sudah, Pak. Maksudnya nanti bisa tampil di buletin seperti itu. Hmm. Cara inputnya, Berarti kalau misal gini, itu kan tadi contoh gradasi ya, masuk ya, di fakta, terus kemudian juga masuk di lamannya buletin. Berarti harus dilakukan postnya 2 kali ya. ya 2 kali kalau ingin tampil di buletin dan fakta. Oke, oke, oke. ada nggak kemungkinan gini Mas, tampil di fakta tapi tidak tampil di buletin. Tapi kita kemungkinannya itu gimana? Bisa nggak? Atau sebaliknya, tampil di buletin tapi nggak bisa tampil di fakta. Oh, bisa, Pak. Nanti inputnya misal di buletin aja, berarti tampil di buletin aja. Tapi kalau sekalian fakta juga di Ah, input, akan tampil di fakta juga. Iya, dengan 2 kali proses kan otomatis. Ya, beda ini, beda web gitu. Datanya Beda web. Hmm. Kenapa nggak dijadikan satu link aja Mas? Misalkan kita mau ke buletin, langsung diposting aja ke buletin. Jadi otomatis eh, nggak bisa ya? bisa nanti mungkin waktu di
Ya, di input ini ada Hmm. ini apa tombol toggle seperti tadi itu Ya, ya, penting di misalnya ini kan saat ini state-nya di buletin. Nah, ketika ya, kita ada tombol posting di fakta, misalnya gitu. Jadi betul. nanti Hmm. ikut terposting. Begitu juga Ya, kita itu nanti ya, tombol eh, posting di buletin. ya, ya. Up- Ya mungkin kayak ini tombolnya kayak apa? On off eh, gitu. on off gitu Ya, ya. geser-geser. On off itu. Atau mungkin juga bisa dispesifikkan, misal kalau di fakta itu segmennya itu tadi Hmm. ekonomi, hukum. Ya, segmennya kan itu ya. Iya, tapi yang di buletin ini yang versi umum. Versi agak ringan lah ya. Versi iya, entah live Ya, Zumba ya gak masuk fakta. Oh Mungkin gini, gitu. sebenarnya kan fakta kan juga nggak masalah toh. Segmennya itu juga umum gitu ya. Cuman Hmm. kalau di mungkin nanti lebih kepada memang berita hasil kreasi sendiri kan karena memang buletin 8 ini lebih banyak crawling ya mungkin sambil crawling sambil ini yang akademika tadi yang khusus untuk Hmm. jurnal-jurnal atau gimana enaknya. Biar segmentasinya jelas ya. Ya bukan hanya Ya. jelas gitu, artinya kan ya bisa lintas lintas ini, lintas platform gitu loh. Jadi nggak Hmm. terlalu apa ya, fakta kan kan gini, ya memang dulu segmentasi fakta dicetak itu kan memang hanya ngomong Hmm. hukum. Tapi Hukum. karena sekarang kan ya bisa kemana-mana. Artinya misal Ya, kayak ya. ekonomi UMKM kan kita bisa ngomong ini fakta ekonomi UMKM terkini kan begitu kan ya itu juga Hmm. menarik kan gitu loh. Ya. Artinya eh, mungkin anu apa pembedanya spesifik pembedanya itu di fakta lebih banyak atau lebih intinya berita berita real lah gitu loh berita yang Hmm. nah ini teman-teman kan gitu kan. Lah, crawling Ya, itu ya. juga perlu. Kenapa? Karena juga untuk mengcover apa-apa yang kita belum bisa liput langsung. Contoh berita-berita versi Jakarta kan kita nggak ada nih orang-orang yang Ya. Jakarta kan gitu kan. Jadi Betul, akhirnya betul. bisa lengkapi gitu loh. Masuk Jadi ke contoh hmm. contoh gini di buletin buletin 8 itu berita-berita Jakarta misal tentang ekonomi gitu ya. Nah, di fakta juga akan ada ekonomi, tapi mungkin lebih ekonomi di Jatim kayak gitu loh. Atau ekonomi Hmm. UMKM Surabaya nah, kayak gitu. Artinya Ya, ya. di dua sisi itu sama-sama ada, sama-sama melengkapi kan. Tapi di fakta tidak ada crawling ya. Intinya kayak gitu ya. Ya bisa aja berita crawling, tapi Oh, bisa aja dengan ya? posisi parafrase harus diparafrase dulu gitu loh. Parafrase. Mungkin Oke, oke, oke. Mungkin nanti fotonya aja yang dibuat agak beda. Misal kita punya nih, misal kita punya foto Hmm. sendiri, kita jepret sendiri gitu ya. Cuma Hmm. beritanya hasil crawling kan sangat mungkin. Misal Oh iya. berita ekonomi gini, berita ekonomi apa beda mata uang fiat sama mata uang koin misal kayak gitu, koin-koin logam gitu ya. Nah, itu kan mungkin banyak di apa di website lain kan gitu. Kita ambil beritanya, crawlingan kan itu otomatis kan crawlingan kita parafrase terus fotonya foto kita sendiri misal foto duit di dompet gitu ya duit duit kertas Hmm. sama duit koin kita foto sendiri ya artinya pembedanya adalah di fotonya itu tadi Hmm. Hmm. Ya, ya. ya nanti itu kreasi teman-teman lah sambil jalan lah Hmm. monggo lanjut Ya, ya, Mas ya. Adit. Ya, overall sudah tersampaikan semua untuk tata caranya. Kak, tuh.
Oke. Kalau di buletin itu dia crawlingnya spesifiknya berapa jam sekali dan berapa berita yang dia akan ambil itu sama AI-nya. 5 menit. Kalau seingat saya 5 menit sekali, 20 berita kalau nggak salah. Nah, nanti dari 20 berita itu akan dicek di database. Dia sudah masuk atau belum. Kalau belum, dimasukkan. Kalau sudah ada, ya di skip seperti itu. Oh gitu. Iya. Kan sangat mungkin gini, misal berita, kan sangat mungkin begini, bahwa berita di buletin 8 itu karena sifatnya 5 menit, berarti kan sistemnya running ya, berita-berita cepat gitu kan. Lah, nanti teman-teman gini, bisa aja berita-berita yang running tadi misal dikumpulin dalam waktu 2 hari gitu ya. Terus kemudian diringkes atau dibuat versi in-depth news gitu atau versi humaniter. Nah, baru kemudian dimasukkan di fakta itu kayaknya juga bisa kayak gitu. Hmm, Kan otomatis diparafrase lagi kan semuanya. iya. Hmm. Jadi fakta ini nanti uniknya di eh, apa di segmen tertentu atau hampir mirip kayak buletin. Sebenarnya sih yang bagus itu harus segmented, Mas. Cuman kan sekarang melihat situasi SDM-nya, ya kan, sama kondisi realnya. Kalau untuk pemenuhan berita, maka yang paling cepat adalah umum dulu gitu loh. Maksudnya itu di awal-awal mungkin sampai 3 bulan, 6 bulan. Nah, nanti lama-lama mungkin ada tambahan tenaga atau apa, kita akan semakin segmented. Kan tinggal apa ngurangi tadi yang apa bikin kolom-kolom tadi gitu. Soalnya kalau harus segmented kan, misal ngejarnya hanya berita hukum semua. Nah, itu contoh kayak kondisi sekarang kan tenaga SDM-nya kan belum belum terlalu ada gitu loh. Oh ya, Ya kan. siap Pak. Misal contoh contoh harus ngejar hukum ya kan berarti kan harus ada yang ngepost di kejaksaan ada sendiri, di polisi ada sendiri. Polisi aja ada yang Polda, ada yang Polres, berapa titik kan itu. Ya itu karena kita SDM-nya kan belum sampai ke situ. Nah, kalau beritanya itu harus full hukum semua, itu tadi keterbatasan SDM-nya belum terpenuhi kan gitu. Ya, Ya mungkin kayak tadi apa pembedanya adalah eh, Bulletin 8 ini melakukan apa ya istilahnya sebagai backbone dia berita-berita crawling tadi. Ya mungkin di antara berita crawling itu mungkin ada teman-teman yang dapat insight di situ dikembangkan ya kan berita-berita yang dikembangkan mungkin baru itu yang masuknya ke fakta kayak gitu. Jadi biar ada pembeda gitu loh. Jadi nggak sama persis nantinya. ya, Oke, siap. teman-teman ada usulan Mas Fuad, Mbak Nur gitu. Halo, masih hidup Mas Fuad? Mbak Nur ada usulan? Mbak Caula mungkin ada usulan?
Tidak ada suara. Monggo dituntaskan dulu, Mas Aditya. Kira-kira kurang apa lagi ini ya dari dijelaskan? Atau sudah semua? Ya, sudah semua Pak dari ini cara inputnya tadi. Saya punya sudah semua ya. Ya, Berarti cara loginnya itu tadi ya, tinggal masukkan email, terus kemudian passwordnya masih generik 1, 2, 3 sampai 8. ya benar. Mungkin nanti eh, saya nggak tahu ya kalau untuk buletin 8, tapi kalau untuk fakta mungkin nanti dibuatkan ini Pak, satu titik otoritas, artinya ya tadi loh untuk jaga ini karena urgensi beritanya kita kan kalau di sistem crawling itu kan apa ya istilahnya tanggung jawab terhadap isi media itu kan sudah berada dari laman awal gitu loh. Tapi kalau fakta itu kan tanggung jawabnya kan kembali kepada penulis di sini kan gitu. Nah, mungkin nanti dibantu untuk dibikinkan satu host lagi yang itu menjadi otoritas untuk semuanya. Artinya kalau misal kita jaganya aja, kalau misal ada tadi loh salah penulisan atau salah sebut nama, kalau itu kasusnya hukum, nah itu penting Pak. Karena contoh kalau kayak dulu itu ya aku sendiri harus melek malam-malam itu untuk mantengin semua, karena kalau nggak gitu kan sekali lagi Pemret itu bukan hanya sekedar jabatan mentereng gitu enggak, tapi justru dia yang harus bertanggung jawab semua. Kalau misal ada masalah pidana, ya itu yang Pemret yang harus tanggung jawab, Pak. Kayak gitu. Itu fungsi urgennya di situ. Harus ada satu lagi untuk host yang di luar redaktur tadi. Gitu. Jaga-jaga ini kalau ada insidentil, Mas. Oh iya Pak. Mm-mm. Udah itu aja sih, tak rasa yang perlu ditambahkan. Gak tahu kalau teman-teman lain mungkin punya usulan apa, monggo. Mas Fuad, piye ana usulan apa? Mbak Nur? Ya, sementara ini nggak ada di apa sih. Oke. Mbak Caula mungkin? Belum ada usulan. Belum ya. Tapi bisa ngikuti ya tadi ya. Belum paham cara ngitungnya. Gak apa-apa, pelan. Kita mungkin sometime nanti ketemu di mana istilahnya saling belajar lagi gitu. Ya nggak semua harus sekali sekali belajar langsung bisa kan gitu. Kalau nggak praktek sulit. Yo, benar, benar. Ya wes kalau memang itu sudah final Mas Aditya. Ya, siap. Mas Fuad, be ada usulan. Gak ada suara Mas Fuad. Terlelap mungkin. Mungkin karena tadi kan dari awal dia suaranya kita kecil. Mungkin nanti dia belajarnya lewat rekaman kayaknya. Hmm. Tapi Mas Fuad juga sering kok, sering upload juga kan. Kan dia aktif posisi
apa di Lumajang itu juga media onlinenya masih berjalan. Saya rasa juga sudah paham sih kayak gitu. Berarti gak usah belajar wis iso. Ya kan dia sering input yang untuk medianya di sana di Lumajang. Hmm. Ya wes oke kalau memang sudah finish. Pak Agus mungkin ada usulan buat kita. Ya, saya sementara ngikut dulu Pak. Nanti kalau perlu latihan ulang ya silahkan kalau apa kapan-kapan Oh, mau diagendakan lagi untuk apa diskusi atau pelatihan ulang atau apalah nama subjek kegiatannya. oke. Oh iya Pak Agus aku mau nanya aja. Itu kan kemarin waktu aku bikin paparan kan memang kegiatannya bisa dua. Maksudnya satu dari sisi media, yang kedua kan dari sisi networking kemarin tuh loh tentang sistem medsos itu. Mm-mm. Eh, aku mau nanya, kalau misal kan gini kan, itu kan modelnya kan kita harus mengaktifkan orang itu bikin channel, misal 5 gitu ya. Terus Mm-mm. kemudian semuanya saling follow kalau mau jadi besar bersama. Nah Mm. itu bisa nggak dibuatkan atau kita membuat kayak bot gitu ya. Jadi kita punya daftarnya dulu, nama channel-channelnya tadi, terus kemudian botnya itu dibuat kayak saling subscribe atau saling like itu bisa nggak? Memungkinkan nggak untuk itu? Oh, robot ah. Iya, robot atau apa gitu yang berjalannya otomatis gitu. Nah, saat itu sudah ada ya itu AI-nya untuk tugas itu. Apa itu, Pak? Jadi gini, misalkan saya punya 5 akun nih. Nah, 5 akun ini saling follow. Akun A follow akun B, akun C di follow akun B dan A, akun D di follow akun A B C, dan akun E di follow akun A B C D. Akun E follow akun D C B A dan seterusnya gitu. Jadi saling memfollow. Nah, itu kalau dilakukan manual kan agak susah ya. Bukan susah apa sih, agak repot sebetulnya. Susah sih enggak. Nah, Itu ada manual bot robotnya enggak ya? AI-nya enggak ya? Akun itu akun apa, Pak? Akhirnya? Akun akun medsos YouTube, kayak Instagram, YouTube Oh, aja dulu. Kita YouTube, kita YouTube. fokus YouTube Hmm. misal. Kalau YouTube kayaknya ada, cuman nanti nggak tahu eh, bisa monet atau enggak. Tapi kalau diupload sih langsung bisa kalau YouTube. Tapi ada ya bisa di modif atau apa nantinya gitu kan nggak masalah. Maksudnya saya gini, kalau kita itu dalam posisi contoh di sini aja, misal di sini ada orang 10 gitu ya. Kalau bikin 5 masing-masing kan sudah 50. Mungkin kalau kita secara manual sih masih oke gitu ya, saling koordinasikan. Tapi kalau sudah ngomong 1.000 orang itu kan, udah piye kan gitu kan. Kan 1.000 orang kan ya luar biasa gitu. Tapi kalau ada robotnya mungkin tinggal inputkan yang baru-baru, otomatis nanti yang baru itu memfollow dan like semua yang lama itu juga akan melakukan follow dan like yang baru, yang 5 tadi. Maksudnya gitu. Kayaknya harus manual itu Pak kalau saling memfollow. Tapi Kalau kalau follow, drafting bisa mungkin tidak? Iya kayaknya, tapi nanti saya coba cek Iya. dulu ini. Tapi anu Dit, jangan sampai itu kebaca sama engine YouTube-nya sebagai suatu bot gitu loh. Nanti dianggap nggak organik jadinya. nah itu betul. Iya. Ah, kalau video agak ini, kalau dianggap sama itu kadang dianggap tidak organik. Kan YouTube itu ada engine deteksi, nggak tahu algoritmanya seperti apa. Video itu bisa dideteksi, bahkan sampai audio yang terhak cipta juga kena di situ.
Enggak, maksudnya sendiri enggak fokus soal videonya. Kita fokus hanya masalah akun. Karena gini kan gambar aja Mas Adit. Kan saya kan misal main kripto gitu ya. Itu Ya. sering developer itu mengarahkan kepada YouTube yang itu akunnya masih kosong, nggak ada konten sama sekali. Tapi yang subscribe itu bisa sampai 1.000, 2.000, 5.000 kayak gitu loh. Jadi akun itu benar-benar kosong, nggak ada konten gitu loh. Nah, maksudnya kan nanti sistem jejaring itu akun-akun itu walaupun kosong, tapi kan kepemilikannya kan organik karena dipegang sama orang itu masing-masing. Nah, setelah saling follow-nya itu besar, baru mereka itu bikin konten ya terserah mau bikin konten apa gitu loh. Dan itu kalau sudah seperti itu kan rata-rata mungkin secara video, secara apa isi itu kan sudah berbeda gitu loh. Tapi didahului dengan saling follow subscribe-nya itu di awal tuh banyak gitu. Hmm. Kalau saya Pak ya, daripada Mm-mm. kita apa itu main di YouTube, ya mending meningkatkan visitor dan viewer berita, Pak. Loh, itu betul, itu satu sisi Pak, satu sisi. Artinya kan ketika visitor dan berita tadi itu juga kita coba tingkatkan. Makanya kemarin kan waktu kita ngobrol kan gitu, apa sih yang bisa memancing orang itu untuk visit sebagai traffic sama untuk kemudian apa eh, pengisian berita. Kan misal kayak kemarin dibilang, oh ada ini login auto nambah nggak gitu-gitu kan. Nah, di satu sisi ya tadi ada pembangunan jejaring komunitas-komunitas tadi supaya apa mereka itu punya rutinitas juga mengunjungi laman gitu loh, entah dibuat 5 jam sekali atau sehari 2 kali atau gimana nanti teknisnya bisa kita bahas lagi. Oh iya, jadi gini, misalnya nih, hari ini hot topiknya misalnya itu adalah peserta PBI, BPJS dinonaktifkan. Nah, eh, itu ada di Buletin 8. Nah, misal kita punya tim 10 orang nih. Nah, setiap orang ini akan meng-create suatu cerita, kemudian di mana cerita itu nanti endingnya itu adalah baca selengkapnya di buletin8.com untuk mengetahui lebih lanjut tentang BPJS. Misalnya gitu. Jadi misalnya Hmm, yang apa person A ini dia di skenar apa bikin konten nih ya yang diposting ke YouTube. Misalnya dia mau ini nih eh, nganter siapa gitu ya, periksa. Oh, ternyata nggak bisa. Terus apa dia bingung loh, kok begini ya gitu. Nah, makanya supaya nggak ketinggalan berita, kunjungi buletin8.com gitu loh, Pak. Nah, terus nanti person B bikin konten lain lagi gitu kan. Yang tapi ujung-ujungnya adalah mengarah ke eh, web kita gitu kan. hmm. Nah, gitu. Ya bisa kalau seperti itu bisa artinya eh, konten kreator yang apa itu kita siapkan itu adalah harus ini kreatif mencari variasi konten supaya misalnya kalau kita punya 20 30 nah itu banyak variasinya supaya itu akan mengengage orang untuk mencari tahu lebih lanjut gitu. Tapi kalau satu skenario ini diposting di 30 akun, nah itu menjadi tidak tidak organik gitu loh. Walaupun yang posting orang juga, tapi kan bukan versi yang lain gitu loh. Gitu. Mungkin topiknya sama, tapi cerita kasusnya bisa beda-beda gitu kan. Nah, tadi pagi saya nemu video tentang BPJS PBI itu yang dinonaktifkanku dia menyorot orang yang lagi antri untuk verifikasi sampai bawa bekal sendiri gitu. Nah,
Sementara yang lain menyorot apa itu ini proses di dalam dinas sosialnya gitu. Jadi itu sebetulnya adalah ini Pak, mereka saling follow, saya lihat itu. Tetapi dia memang sudah bagi peran ya, yang satu bermain di skenario ini, yang satu bermain di skenario ini gitu. Sudah saya lihat itu. Nah, kalau bisa seperti itu, nah itu bagus sekali Pak. Jadi mengengage orang untuk mengunjungi web kita itu tidak bosan gitu loh, karena variasi ceritanya banyak gitu kan. Ya walaupun sehari nggak harus 30 sih. Ya mungkin sehari itu ada 5 versi lah yang apa bikin konten, ada 5 versi, besok gantian gitu loh Pak. Misalnya kalau kita punya tim 10 misalnya, 3 orang akan diposting dari Senin, 3 orang lagi akan diposting di hari Selasa gitu. Nah, itu nanti akan, jika sudah FYP ya, kasarannya pinjam istilahnya TikTok ya, artinya viewernya sudah mulai mencapai 1.000 gitu ya. Nah, itu juga akan berdampak ke web apa kita gitu kan. Hmm. Jadi intinya yang ditampilkan di YouTube Short itu juga jangan terlalu detail supaya orang baca beritanya di eh, web berita. Sama seperti ini, Pak. Semuanya itu, Pak. Sekarang tuh bikin kompas.com, Tribun, ya. Itu semuanya bikin video pendek. Semuanya. Nah, di akhirnya ikuti ulasan selengkapnya di kompas.com. Selalu seperti itu. Jadi misalnya Hmm. videonya berapa detik gitu ya. Misalnya 30 detik. Nah, di detik ke 30 itu dia bilang, ikuti berita selengkapnya di kompas.com gitu. Itu adalah ini triknya sekarang untuk menggait orang eh, bermain di 2 channel ya, channel video YouTube itu dan juga di web gitu. Nah, nanti kalau sudah tinggi kan, yaitu tadi yang dimaksud monetisasi, baru kita publish untuk menerima iklan gitu. Cuman kita harus punya perjanjian etik, Pak. Eh, karena ini juga nanti adalah dalam satu payung lembaga, katakanlah entah namanya fakta, entah namanya buletin ya, ya ini apa tentu ada sharing juga yang ke lembaga. Jangan nanti terus kemudian, wah ini video bikinanku sendiri itu sendiri gitu. Kan kadang bisa aja seperti itu, Pak. Eh, Hmm. merasa dia sudah punya banyak followernya gitu ya atau viewernya, nah terus lepas gitu. Nah, itu yang menjadikan kita susah karena harus mengcreate bibit baru dari nol lagi gitu kan. Nah, maksud saya tadi itu, Pak, itu untuk jaga nih yang kalau misal ada yang nakal gitu ya, dia lepaskan gitu kan. Mm-mm. Punya bot itu. Jadi misal gini, ada yang nakal nih, terus dia lepas atau dia nggak taat dengan aturan yang kita sepakati. Kalau ada bot kan enak, Pak. Maksudnya secara ini, misal karena tadi dilakukan bot itu saling follow, saling subscribe-nya secara bot, maka ketika si X ini nakal, ya sudah dia kecabut semua, Pak, itunya, followernya dia. Oh, kalau gitu gini, akun harus kita yang bikinin, Pak. Akunnya Hmm. dia nggak boleh bikin akun sendiri. Harus Nah, kita yang bikinin, kemudian apa? Setiap video yang sudah dia bikin itu apa dikirim dulu ke pusat. Jadi dia nggak bisa langsung posting sendiri, gitu. tapi kalau seperti itu, video harus kirim ke pusat lah. Kalau misal yang terlibat itu nanti banyak 100 orang misal, nggak kewalahan lah. Oh ya berarti ini administeringnya ditambah, misalnya ada 100 konten kreator nih kan gitu. Ya kita harus minimal punya 5. Satu orang handling 20%.
kan tadi saya bilang nggak mungkin satu hari itu 100 konten kreator itu kan bikin satu video, Pak. Iya kan? Nah, kan sudah kita jadwal nih. Misalnya dalam satu hari itu yang kita posting itu 5 sampai 10 konten kreator, ya nggak kewalahan, Pak. Cek nanti, oke lah. Coba sampean lihat influencer-influencer itu. Apa mereka tiap hari posting videonya? Enggak, Pak. Seminggu paling 3 kali. Itu sudah sering sekali itu. Termasuk sangat tinggi seminggu 3 kali. Paling banter itu, Pak, seminggu 2 kali atau 1 minggu sekali mereka posting. Itu yang sudah punya ini Pak, sudah punya follower atau engage tinggi. Kalau yang masih baru-baru 00 itu ya disarankan sehari 2 kali Pak. Iya, nah makanya kan tadi akun kita buatin nih. Nah, misalnya kita punya 100 akun. Nah, 100 akun ini kan tidak mungkin tuh Pak, diinjak dalam satu hari ke YouTube-nya kan. Maksud saya begitu. Misalnya akun A, ya nggak apa-apa, dia sehari mau bikin 2 konten, ya nggak apa-apa gitu. Tapi kan akun Z itu kan tidak posting hari ini gitu loh. Akun Z itu misalnya gilirannya hari Jumat misalnya gitu. Yang penting di manage saja, Pak. Jangan langsung diposting dalam jumlah besar sih, gitu. Tapi ya tidak menutup kemungkinan nanti kita kembangkan engine sendiri untuk apa itu melakukan auto posting. Jadi konten kreator tuh cukup ngirim ke semacam portal gitu ya untuk upload videonya. Kemudian di pusat itu menggunakan AI misalnya untuk menata postingan ke dalam apa itu akun YouTube-nya yang sudah kita ofisialkan. Kalau Nanti gitu kita bahas. kira-kira bisa ya, Mas Adit? Halo? Itu nanti saya lihat dulu Pak di panduan API-nya YouTube apakah Oh menyediakan. iya, benar. Nah itu nanti coba kita cek dulu ya, Pak Dovir. API-nya YouTube permission-nya seperti apa gitu. Jika memang dimungkinkan mesin to mesin ya, itu enak sudah langsung terjawab itu. Apa yang sampean maksud itu. Mungkin gambaran aja Mas Adit. Kalau saya lihat di apa ya jawaban via AI atau jawaban via YouTube ininya. Cuma saya belum ketemu sih tombol jelasnya di mana. Cuma gini jawaban secara umumnya itu kemarin setiap satu akun, maksudnya satu akun Google gitu ya, itu bisa didaftarkan sampai 100 channel bilangnya. Nah, maksudnya kan kita mainnya lebih kepada channel sih, bukan hanya sekedar akun. Kalau akun itu kan gambarannya satu orang satu Gmail gitu. Nah, kalau yang aku dapat jawaban versinya jawaban kemarin itu jadi satu orang dengan satu Gmail itu bisa membuat 100 channel. Nah, di sini kan tak batasi paling enggak 5 aja, enggak usah sampai 100 gitu. Nah, yang di ini, yang di apa maintain itu yang 5 itu tadi. Tuh. Tapi nggak apa-apa nanti coba dicek dulu ya, Mas Aditya, modelnya gimana. Sama-sama aku juga akan nyoba cari info gitu, tak ngecek-ngecek juga. Siap-siap. Oke. Oke, jadi gitu. Mungkin teman-teman ada yang bertanya lagi atau apa gitu, masukan. Nggak ada ya? Sepertinya udah ngantuk ini, Mas Fuad sama. Terus clear. Ya udah. Meskipun kalau memang nggak ada, kita cukupkan ya kegiatan Oke, hari Pak. ini. Makasih Pak Dovir, Pak Terima kasih. Fuad, Bu Jadi Paulus. kalau apa linknya rekaman
ditaruh di ini aja Pak, di grup itu nanti tak salurkan, tak jabrikan ke teman-teman yang Hmm. ngikuti. Rekapan apa Pak Doko? Halo? Halo, rekapan apa yang dimaksud? Ya ini kan katanya direkam. Ya Oh, mungkin link rekaman. Dengar saya tuh link rekapan. Ya, bukan ya, nanti rekaman. saya share linknya. Oke, aman. Nanti tinggal nge-share itu terus nanti biar dipelajari lagi. Kan tadi Oke. ada yang belum terlalu memahami kan begitu karena yang mungkin kurang familiar aja. Mm-mm. Ya wes oke gitu kalau memang nggak ada ini Ya. lagi atau pertanyaan. Saya rasa demikian ya. Ya, terima kasih untuk semuanya, untuk Pak Agus dan Ya, kasih. terima kasih juga teman-teman bersedia untuk ngeluangin waktu kita ketemu. Oke, sampai ketemu lagi. Selamat Ya. istirahat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.